Bahwa Dewan Masjid ini organisasi sudah lama, kumpulan dari seluruh organisasi masjid sejak tahun 72. Dua periode sekarang diketuai oleh Wakil Presiden 10 dan 12 Haji Yusuf Kala. Desember kemarin kami dilantik. Sebelum-sebelumnya Dewan Masjid ini Bapak Bupati sering ketuanya kawan-kawan kita dari Kemenak atau kawan-kawan dari masyarakat. Periode ini dari hasil diskusi rapat-rapat harian kami berkesimpulan dan melakukan pembicaraan dengan kawan-kawan di Kabupaten Kota agar pengurus Dewan Masjid ini didukung oleh semua komponen. Maka kita bicarakan dengan Bupati Wali Kota. Alhamdulillah hari ini kami melantik Bupati Wali Kota yang kedua. Dulu kita lantik Wakil Bupati pada Preman karena perintah dari Bupatinya Wakil Bupati. Hari ini Pak Wakil Bupati kita yang sekarang pelaksana tugas Bupati, dan insya Allah tidak terlalu lama hanya di Bupati dan akan dilanjutkan Pak, insya Allah. Beliau bersedia dan insya Allah akan menyusul Bupati Solo Selatan, beliau sendiri bersedia. Kemudian kemarin saya koordinasi juga dengan Wali Kota Pariaman, Wakil Wali Kota diminta, dan hampir semua yang akan kita diskusikan semua komponen umat. Alasannya sederhana sekali dan sangat penting untuk kita pikirkan ke depan. Ini untuk wartawan bisa paham. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia LSI tahun 2019 menunjukkan 52% pemahaman keagamaan umat itu dibentuk oleh masjid, baik melalui khutbah maupun melalui ceramah. 52%. Jadi karena pendidikan kita dalam keagamaan kita mulai dari SD sampai perguruan tinggi, selain yang memang bidangnya keagamaan yang masyarakat biasa, itu pengetahuan keagamaannya sangat sederhana sekali dan cenderung pengulangan saja. Di SD sudah dipelajari, SMP diulang lagi, nanti di SMA, perguruan tinggi. Jadi pada umumnya 52% hasil survei pembentukan cara umat beragama, tolerankah dia, moderankah dia, intoleransikah dia, radikalkah dia, liberalkah dia, lebih banyak dibentuk oleh masjid. Oleh karena itu kedudukan masjid semakin strategis. Maka Dewan Masjid diminta mengkonsolidasikan sampai ke tingkat negari, Pak ya, cabang di tingkat negari, kecamatan, negari. Hendaknya ada Dewan Masjid yang berkolaborasi sedemikian rupa dengan pengurus masjid di dalam menseleksi, di dalam membimbing, di dalam menggerakkan, di dalam memberdayakan umat. Satu alasan. Oleh karena itu Pak Bupati, Pak Sekda, kami berkoordinasi dengan Kesra, berkoordinasi dengan Kemenak, ini kita persamakan. Karena apalagi bagi kita di Sumatera Barat, masjid itu tidak sekedar masjid sebagai tempat ibadah, tetapi juga masjid basis kultural masyarakat. Lewat masjid terjadi berbagai persentuhan antara pemimpin umara dengan ulama. Yang nomor satu. Yang kedua, Pak Bupati, fokus program masjid ini 3 saja. Satu, bagaimana masjid
menjadi lebih baik. Judulnya Masjid melayani pelaksanaan sholat berjamaah, sholat Jumat, pengajian, kemudian nanti akan kami sampaikan ada makalahnya tadi. Ibarat rumah makan. Kalau menunya bagus, hidangannya, layanannya bagus, maka orang akan mencari. Kan otomatis orang kalau berpikir ke Sulawesi Selatan, berpikir makan itu kali. Otomatis, karena saya berkali-kali di sini. Nah, bagaimana ini diberikan penyadaran kepada kawan-kawan yang mengurus masjid dari kedua Pak Ketua Basnas. Masih banyak pengurus masjid yang tidak orang masjid, kan tidak mungkin itu. Bagaimana layanan sholatnya semakin bagus. Kalau di Padang sekarang masjid sudah ber-AC, di Sulawesi Selatan tidak perlu ber-AC, karena negerinya sendiri sudah ber-AC. Bagaimana kebersihannya, bagaimana memilih khatibnya yang benar-benar khatib, bagaimana memilih mubaliknya yang benar-benar mubalik. Karena mubalik jadi-jadian, mubalik medsos, mubalik yang hanya membaca tulisan saya saja, mereka sudah mubalik lah. Sudah haram semuanya. Ini perlu menjadi perhatian. Itu namanya masjid melayani. Bagaimana masjid sebagai rumah ibadah, masjid sebagai rumah dakwah menjadi perhatian. Dan tentu Bupati, Pak Sekda, Esra, kawan-kawan di Kemenak, kita yang di masyarakat, saya terpanggil Bupati untuk ini aja. Karena bagaimanapun juga semua orang pasti ke masjid. Kalau tidak mau nanti di bawah orang ke masjid untuk disolatkan. Coba kalau tidak mau ke masjid sekarang, nanti sudah akhir hayat kita diusung orang ke masjid untuk disolatkan. Oleh karenanya masjid melayani, itu maksud saya, maksud kita. Yang kedua, yang menjadi konsen dari Dewan Masjid hari ini, bagaimana masjid memberdayakan. Itu tadi diskusi kami pagi sebentar dengan Pak Ketua Basnas, terus kita juga perhatikan Basnas hari ini. Kita mencatat paling tidak 5 sumber pembiayaan yang selama ini belum berdaya secara baik di masjid. 1, zakat. Selama ini kan sudah ada juga amin zakat di masjid. Paling tidak zakat fitrah. Mengapa ke depan tidak dibangun kerjasama antara Basnas dengan Dewan Masjid, bentuk betul UPZ di masjid? Berapa jumlah masjid semua Pak Kesra? 100 UPZ apa? Tapi dengan catatan UPZ yang dibentuk di masjid, hak aminnya tinggalkan di masjid itu. Selesai. Tidak ada komisi yang penegakan Pak, sebenarnya komisi Allah. Lu balik 0,5%. Boleh diambil. Namanya amin. Kalau tadi Pak Ketua mengeluh, kami itu nomor aku udah bro. Itu sungguhnya kita belum mengemas sungguhnya. Coba kemas dengan baik. Di setiap masjid ada UPZ Basnas Kabupaten Solo Selatan. Tapi dengan catatan Pak, hak amilnya tinggalkan di sana. Kawan bekerja dapat. Kalaupun masih ada seperti di kampung saya di Pariaman, zakat ke masjid ulama, biarkan saja itu. Tapi masih banyak yang belum bayar zakat. Jadi ini memberdayakan, dan dengan cara pada akhirnya kalau UPZ di masjid A, sasarannya juga orang di sekitar masjid itu, nanti koordinasinya bisa lebih mudah. Jadi ada 5 sumber-sumber pembiayaan yang belum tereksplorasi dengan baik. Ada Basnas, ada dana zakat. Di Padang sudah dibikin orang kotak amal anak yatim. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada orang sekitar masjid? Bikin kotak amal anak yatim, kotak amal du'afa yang benar-benar orang miskin, kotak amal bencana sosial, kotak amal yang terkait dengan pendidikan. 4 kotak ini saja ditambah dengan Basnas, 5 ini saja dipungut, dan itu dijalankan setiap Jumat dan dikelola secara baik. Itu masjid akan menjadi tumbuh dan masyarakat berdaya. Itu pemberdayaan dari segi ekonomi.
kita juga harus paham sekarang. Saya menulis judulnya di sana, masyarakat kita juga harus kita berdayakan dalam bidang pencerdasan terkait dengan kepentingan umum. Saya beri judulnya di sana, politik luhur di masjid. 3 Pak. Politik luhur di masjid itu 1, mubalik, khatib. Kalau akan berdakwah untuk semua. Pengurus masjid beri fasilitas tokoh-tokoh pembina, jangan belah bambu. Jemaah kritis. Nanti bisa dibaca. Yang saya maksudkan dalam hal pemberdayaan ini, masjid berdaya, jangan dianggap soal-soal politik itu tidak soal agama. Itu perlu diperjelas Pak. Nggak boleh bicara-bicara politik, kampanye nggak boleh saja. Tapi bahwa orang ini wajar menjadi pimpinan, dia baik, dia sudah terukur, katakan saja. Jangan sebut orang. Itu yang politik luhur di masjid. Bukan politik orang per orang, satu diinjak, satu diangkat. Politik ulama udah boleh. Tapi politik mengatakan yang benar-benar, yang murna bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, itu satu kewajiban. Dewan masjid, pengurus masjid, khatib masjid, semua yang terkait dengan masjid harus punya kesadaran yang sama dengan hal itu. Kecuali kalau nanti hal-hal yang praktis jelas tidak boleh atur aja, ada ya Pak Firdah. Kalau hal praktis tidak boleh kampanye segala. Tapi bahwa lewat pintu masjid seseorang mendapat kehormatan karena dia bertemu dengan jemaah senang dengan dia, apa salahnya? Karena toh juga dia akan memimpin negeri kita. Itu pemberdayaan yang kita maksudkan masjid berdaya. Ketua masjid, ketua pengurus dewan masjid ikut dalam memainkan peran-peran kebaikan ini. Yang ketiga, masjid memakmurkan. Ini yang bahas tadi juga Pak. Dewan Masjid Provinsi sudah bekerja sama dengan Bank Nagari yang insya Allah akan menjadi syariah. Kita berharap pengurus masjid, pengurus dewan masjid mendorong semua masjid mengelola keuangannya lewat bank, kemudian berupaya membangun ekonomi kecil-kecilan berbasis masjid. Kalaupun belum bisa besar, minimal jangan uang masjid tidak bisa dipertanggungjawabkan. Minimal uang masjid dikelola secara modern sehingga tahu kemana keluarnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya tahu dalam kesempatan ini kita tidak boleh panjang. Kehadiran kami dari Dewan Masjid Provinsi sengaja menghadiri dan melakukan pelantikan ini untuk mengajak kita semua, Pak Bupati, Pak Sekda, kita sengaja berharap Dewan Pemerintahan ini, karena bagaimanapun juga masjid bagi kita salah satu dari unsur nagari. Tidak sah nagari kalau tidak ada masjid. Oleh karena itu kita tingkatkan pengelolaannya. Kita berharap masjid yang melayani, artinya pengurus masjid lebih memberikan perhatian peningkatan ibadah dan dakwah di masjid. Masjid yang memberdayakan, membantu ekonomi lemah dan masyarakat miskin, orang-orang tidak, orang anak yatim di masjid lewat gerakan zakat, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya itu, kemudian menjadikan masjid secara perlahan menjadi mampu membias ke masyarakat masjid makmur. Sekali lagi atas nama pimpinan provinsi Pak, selamat kepada Bapak Rahman dan semua kawan-kawan untuk mengemban amanah yang insentifnya Pak kita terima di akhirat nanti. Saya pasti mungkin lebih dari, kalau saya cuma 3 kali gaji pokok, mungkin insentif Basnas ini tidak ada 700 kali ya, 700 kali gaji pokok insentif menjadi pengurus dewan masjid. Tapi di akhirat Bu, yakin tak akhirat ada? Kalau kita yakin,
Ini saya berkesimpulan mau ngambil ini dulu. Ini sebenarnya wadah yang sangat strategis. Oleh karena itu kita minta Dewan Masjid, tentu Bupati dan kesibukannya, Wakil Ketua, Sekretaris segera mengkrit bentuk segera Dewan Masjid di tingkat kecamatan sampai ke tingkat nagari. Ketika strukturnya sudah ada, kita lakukan mulai pelatihan-pelatihan, berikan pencerahan-pencerahan. Kami dari kota, dari provinsi sama bersedia memberikan tenaga dari kawan-kawan untuk ikut, karena Dewan Masjid di tingkat provinsi itu bergabung para ahli yang memang sudah biasa mengurus masyarakat. Selamat Pak, dan semoga ini menjadi ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.